Dulunya ini mahal, 9 Sekarang miliar. murah banget. Sekarang murah banget. Gila, pengen ketawa ngomongnya. Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Belakangan makin banyak Crazy Rich bermunculan bagaikan jamur di musim hujan, seiring makin gencarnya penggunaan sosial media. Salah satu ciri dominan dari Crazy Rich dadakan ini adalah mereka umumnya gemar memperlihatkan kekayaan mereka di sosial media alias flexing. Padahal jika dicermati, orang tajir sesungguhnya cukup selektif dalam berbelanja dan mengeluarkan uang mereka. Lalu, ketika sejumlah orang berlabel Crazy Rich ditetapkan sebagai tersangka karena kasus penipuan dan pencucian uang, label Crazy Rich pun jadi sindiran dan bulan-bulanan. Biar kamu gak mudah terkecoh dengan label Crazy Rich, yuk simak konten berikut perbedaan Crazy Rich bodong versus Crazy Rich sesungguhnya. Ciri Crazy Rich palsu dan asli. Pengusaha sekaligus konsultan bisnis Tom Martin Charles Ifle atau lebih dikenal dengan nama Tom McCifle, dalam siaran podcast Deddy Corbuzier membeberkan sejumlah ciri dan perbedaan antara Crazy Rich asli versus Crazy Rich palsu. Pertama, orang kaya palsu atau fake rich lebih mementingkan brand. Hal itu karena mereka tahu brand bisa mengangkat mereka, seperti menggunakan pakaian branded dan barang-barang bermerek lainnya. Namun, bukan berarti orang kaya yang sesungguhnya juga tidak menyukai brand tertentu. Namun, meski menggunakan brand mahal tertentu, mereka cenderung tidak melakukan flexing. Kedua, Tom mengungkapkan bahwa Crazy Rich palsu merupakan bagian dari fenomena industri yang malah dijadikan lahan bisnis. Ia menyebut ada agen yang menyulap seseorang agar terlihat kaya hanya bermodal studio, Photoshop, hingga green screen yang membuat foto seseorang disunting berada di dalam private jet misalnya. Orang kaya asli tentu tidak akan pernah seperti itu. Ketiga, fake rich biasanya sering melakukan flexing alias pamer kekayaan secara berlebih. Berbeda dengan orang kaya sebenarnya, mereka biasanya jarang memamerkan kekayaannya. Keempat, menurut Tom, fake rich membutuhkan validasi, yakni mereka membutuhkan afirmasi dari kekayaannya. Untuk mendapatkan hal tersebut, mereka banyak mendokumentasikan kekayaannya, sementara orang kaya tidak perlu validasi dan afirmasi. Hal yang tidak dibeli oleh Crazy Rich asli. Dalam soal anggaran keuangan, orang kaya sesungguhnya biasanya tidak akan melakukan sekurangnya 3 hal yang sebaliknya justru dilakukan oleh Sultan Gadungan. Pertama, orang kaya asli tidak menghamburkan uang untuk barang branded. Jutawan dan miliarder biasanya berfokus untuk memanfaatkan uang dan mengumpulkannya sebaik mungkin daripada membelanjakannya untuk barang desainer mahal. Bill Gates misalnya, bahkan menggunakan arloji seharga $10 atau Rp143.000. Sementara itu, Mark Zuckerberg kerap mengenakan t-shirt biasa di kehidupan sehari-harinya. Fakta kedua, mereka tidak menghabiskan banyak uang untuk kenyamanan bepergian. Beberapa orang tajir level dunia tidak begitu mempermasalahkan soal fasilitas VIP saat bepergian. Contohnya adalah pendiri IKEA Ingvar Kamprad, salah satu orang terkaya di dunia. Saat bepergian, ia dan semua karyawan IKEA selalu menggunakan pesawat kelas ekonomi dan tinggal di akomodasi murah. Ciri orang kaya ketiga adalah mereka tidak membeli rumah mewah yang tidak mampu mereka beli. Orang kaya yang sesungguhnya selalu mengetahui kapasitas kemampuan mereka dan lebih mementingkan fungsi daripada status. CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk yang dikenal sebagai orang terkaya di dunia pada tahun 2021 lalu contohnya, dilaporkan menjual semua aset real estate-nya dan memilih tinggal di sebuah rumah sederhana senilai $50.000 yang disewanya dari perusahaannya sendiri, SpaceX. Flexing Indra Kents dan Doni Salmanan. Contoh nyata fake Crazy Rich bisa dilihat pada berbagai aksi yang dilakukan oleh Indra Kents dan Doni Salmanan. Status kekayaan dadakan Indra Kents misalnya dipertontonkan lewat aksi beli mobil Tesla karena gabut seharga 1,5 miliar rupiah. Demikian juga saat pamer membeli Toyota Supra senilai 2,7 miliar yang ia sebut murah banget. Hal yang sama juga dilakukan oleh Doni Salmanan yang kerap memamerkan sambil mereview berbagai supercar dan mogenya yang berharga selangit.
Ia pun juga kerap mengunggah vlog saat dirinya bagi-bagi duit atau bermurah hati dan mengaku sekedar iseng memberikan sejumlah uang dan hadiah pada beberapa selebritas. Gaya hidup sederhana Yusuf Hamka dan Bambang Hartono. Giliran Crazy Rich yang sesungguhnya malah menampilkan gaya hidup sederhana tanpa aksi pamer. Bos jalan tol Yusuf Hamka misalnya justru dikenal sebagai pengusaha yang sangat sederhana. Dalam sebuah unggahan, ia pernah membagikan momen ketika dirinya sedang makan di warung. Meski mengendarai mobil mewah jenis Hummer, Yusuf Hamka melenggang masuk ke dalam sebuah warung makan yang berada di pinggir jalan sambil berinteraksi dengan warga. Saat itu pengusaha Tionghoa Muslim ini terlihat hanya mengenakan kaos oblong warna merah dan celana jeans pendek. Ia tampak santai menyantap hidangan sederhana di warung makan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang terkaya tanah air yang merupakan bos Jarum, Bambang Hartono. Ternyata pemilik Bank BCA ini juga gemar makan di warung pinggir jalan. Beberapa waktu lalu, sebuah foto yang merekam potret Bambang Hartono viral di sosmed. Saat itu Bambang Hartono yang terlihat mengenakan t-shirt polo hijau juga makan sendirian di warung Tahu Pong Semarang. Nah guys, sekarang sudah tahu kan ciri orang yang beneran tajir atau tajirnya abal-abal. Perbedaan keduanya secara jelas menunjukkan jika orang yang kaya sesungguhnya tidak peduli dengan gaya dan gengsi. Sebaliknya, orang kaya palsu sangat memerhatikan gaya dan gengsi. Yang perlu diketahui, Crazy Rich palsu tidak selamanya menunjukkan jika mereka mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, tapi lebih kepada mental dan kecerdasannya yang tidak siap menjadi tajir yang sesungguhnya. Kebanyakan, hal ini merujuk pada istilah orang kaya baru. Terima kasih banyak ya telah menyimak hingga kelar. Waktunya buat klik like dan share video ini di akun sosmedmu. Sekalian juga urun pendapatmu. Sampai jumpa.